Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tentunya senantiasa kita bersyukur kepadanya Rabbul Alamin atas nikmatnya pada hari ini kita masih diberikan taufiknya untuk kita hadiri dan juga mengikuti melanjutkan kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita laksanakan termasuk dalam amal soleh yang diterimanya dan juga menjadi pemberat al-mizan nanti pada hari kiamat. Dan tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ikhlas karenanya dalam setiap amalan kita, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Taib jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita sudah selesaikan bab yang ke-44 dalam kitab At-Tauhid Sahih Al-Bukhari, dan sekarang kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-45. Bab yang ke-45, dan mungkin di buku terjemahnya tidak tertulis nomor babnya ya. Tidak tertulis ya, tapi silakan ditulis saja. Bab yang ke-45, dan yang memiliki kitab aslinya pun boleh membuka bab yang ke-45 yang sekarang kita akan bacakan, yaitu bab yang ke-45 sekali lagi daripada kitab Tauhid Sahih Al-Bukhari. Taib, di sini kita baca langsung apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di situ, dan tentunya apa yang ada di kitab atau buku terjemahnya itu adalah merupakan ringkasan dari apa yang ada atau apa yang disebutkan atau sebagian yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab aslinya. Dan sebab itulah kita baca saja apa yang ada dalam kitab aslinya, babnya seperti sebelum-sebelumnya. Taib. Jadi qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu qaulin Nabi alaihi salatu wassalam, rajulun ataahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar, wa rajulun yaqulu law utitu mithla ma utiya hadha fa'altu kama yaf'alu. Fabayyana Allahu anna qiyamahu bil kitab huwa fi'luhu. وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال جل ذكره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Itu lengkapnya apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab yang ke-45, dan sekaligus sebagai topik atau judul bab yang beliau sebutkan. Tapi kita lihat satu-satu apa yang beliau sebutkan. Babu qaulin Nabi alaihi salatu wasallam, bab qaulin Nabi, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, atau disebut dalam terjemahan di situ sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahul Qur'an, atahullahul Qur'an, seorang hamba yang diberikan kepadanya Al-Qur'an. Itu disebut, dan apa yang beliau sebut di sini adalah merupakan potongan daripada hadis yang beliau riwayatkan di bawah bab ini. Jadi sebagaimana kita ketahui, Imam Bukhari rahimahullahu taala itu ada 3 macam beliau metode dalam menulis topik dalam babnya. Yang pertama adalah disebutkan Al-Quran atau ayat, potongan-potongan ayat. Kemudian yang kedua potongan hadis, ya, dan juga sekaligus athar, ucapan-ucapan sahabat atau tabi'in. Lalu kemudian kesimpulan beliau sendiri. Nah, jadi itu jenis-jenis cara Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam menulis babnya. Namun sebagaimana dah kita sebutkan, para ulama menyebutkan fiqhul Bukhari fi tabwibih, fiqih daripada Imam Bukhari itu ada pada bab-bab atau topik bab yang beliau tulis. Jadi fikih daripada Imam Al-Bukhari itu ada pada bab yang beliau tulis. Jadi fikih maknanya di situ pemahaman secara umum, baik itu pemahaman yang berkaitan dengan bab fikih yang kita ketahui, atau pemahaman kaitannya dengan tafsir suatu ayat, pemahaman kaitannya dengan tauhid, pemahaman kaitannya dengan akidah dan seterusnya.
Jadi fikih pemahaman daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah taala itu ada pada tabwibi, itu ada pada bab-bab yang beliau tulis dalam topik babnya masing-masing dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, dalam kitab Tauhid ini adalah merupakan pemahaman beliau rahimahullah taala yang beliau simpulkan dari pada hadis-hadis yang ada yang beliau ambil potongan-potongannya. Taib. Jadi maksudnya nanti kita akan sebutkan insyaallah taala sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Jadi di sini disebutkan rajulun atahullahul Quran, yaitu seorang hamba yang diberikan kepadanya Al-Qur'an. Nanti rincian daripada makna daripada hadis ini nanti kita akan sebutkan. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Dengan Al-Qur'an tersebut dia qiyamul lail. Dia berdiri solat ana al-laili wan nahar, siang dan malam, sebagaimana di dalam terjemahnya ada di situ dalam hadis yang pertama. Kemudian warajulun yaqulu law utitu mithla ma utiya hadza fa'altu kama yaf'alu. Ini juga potongan daripada hadis yang nanti kita akan bacakan, hadis kedua dalam bab ini. Yaitu dan seorang yang mengucapkan seandainya aku diberikan semisal dengan apa yang diberikan kepada fulan orang ini, maka aku akan melakukan ini dan itu. Nah, ini potongan hadis tadi kita sebutkan. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala melanjutkan, fabayyana anna qiyamahu bil kitab huwa fi'luhu. Fabayyana Allahu anna qiyamahu bil kitab huwa fi'luhu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan bahwa hamba tersebut dalam melakukan atau membaca Al-Quran itu disandarkan kepada perbuatannya, Fabayyan Allah menjelaskan dari yang tadi itu, hadis yang tadi, bahwa seorang hamba atau hamba tersebut dalam membaca Al-Quran, sholat dengan Al-Quran tersebut itu disandarkan kepada perbuatannya, perbuatan hamba. Nah, ini tentu kalau kita sering kita dengar atau membaca hadis ini, tapi tidak terlintas pikiran kita bahwasanya ini ada kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan tauhid asma was sifat. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman waqala, jadi kita lanjut dulu apa yang beliau sebutkan dalam babnya ini. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tandanya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, khalqus samawati wal ard, ia adalah ciptaannya terhadap langit dan bumi. Ini adalah ciptaan langit dan bumi adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan yang ada pada kalian baik dari lisan, bahasa ataupun kulit. Ini surah Rum ayat 22. Jadi sekali lagi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaannya, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi, dan perbedaan yang ada pada kulit, pada lisan, bahasa kalian, dan juga kulit-kulit kalian. Kemudian waqala jalla dzikruhu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 77, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan lakukanlah al-khaira, perbuatan baik, la'allakum tuflihun, agar kalian tuflihun, beruntung, agar kalian tuflihun, menjadi orang yang beruntung. Nah, ini dia bab yang beliau sebutkan dalam bab yang ke-45, dan maksud tujuan daripada beliau menyebutkan bab yang ke-45 ini dengan nukilan tadi kita sebutkan hadis yang tadi, potongan hadis, kemudian beliau menyimpulkan maksudnya, lalu kemudian beliau menukilkan dua ayat tadi, surah Ar-Rum ayat 22 dan juga Al-Hajj ayat 77. Jadi sekali lagi maksudnya adalah menetapkan bahwa perbuatan makhluk itu disandarkan kepada makhluk. Seluruh perbuatan makhluk itu disandarkan kepada makhluk.
termasuk ketika makhluk dalam hal ini hamba Allah Subhanahu wa taala atau seorang muslim membaca Al-Qur'an. Jadi karena membaca itu kan termasuk perbuatan. Jadi perbuatan masuk perbuatan dalam bentuk action, perbuatan badan, dan juga termasuk perbuatan, kategori perbuatan adalah ucapan. Jadi seluruh yang diperbuat seorang hamba, baik ucapan maupun perbuatannya, itu disandarkan kepada dirinya. Nah, ini kalau sudah kita sebutkan hal ini, maka diketahui bahwa bab ini itu sekaligus sebagai penegasan bab-bab sebelumnya. Bab-bab sebelumnya. Bahwa bab-bab sebelumnya menyatakan bahwasanya kalamullah itu bukan Al-Quran. Sudah jelas itu. Lalu kemudian beliau menekankan lagi bahwa bacaan kita dengan Al-Quran, bacaan kita terhadap Al-Quran itu disandarkan kepada kita sendiri yang membacanya. Nah, adapun ayat yang dibaca itu tetap kalamullah. Tetap kalamullah, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu perbedaan yang sangat-sangat tipis sekali. Apabila tidak difahami, ya tentu ada dua kemungkinan atau mungkin tiga kemungkinan kalau tidak difahami. Yang kemungkinan yang pertama, kalau tidak difahami dengan benar, itu dikhawatirkan salah paham. Dikhawatirkan salah paham. Dikiranya itu pendapat yang menyokong Mu'tazilah yang menyatakan Quran adalah makhluk. Kemudian juga kemungkinan yang kedua, menyatakan bahasan ini sia-sia. Untuk apa juga dibahas ini, itu bacaannya adalah kalamullah, yang membacaan adalah makhluk, apa kaitan dengan akidah, apakah penting sangat begitu? Ya karena tak paham, jadi dia bilangnya tak penting. Ya mungkin saja bagi dia saat ini tidaklah begitu penting, karena mungkin baginya Quran adalah kalamullah, dan titik dah. Rupanya hal-hal sepanjang ini sudah dibahas oleh para ulama, karena memang ada hal-hal yang yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini. Ya tidak terasa penting karena memang dia tidak faham. Kalau dia faham, jadi dia akan mengetahui kekeliruan atau kebatilan orang-orang yang berpemahaman liberal, berpemahaman sekuler dan seterusnya, daripada orang-orang yang liberal dan seterusnya. Jadi ada pernyataan-pernyataannya, apabila kita tidak memiliki ilmu, pemahaman yang betul, pemahaman yang mendalam, ya kita anggap itu biasa-biasa saja kalamnya, ucapannya, biasa-biasa saja. Padahal itu merupakan sudah menyentuh daripada akidah Islamiyah. Jadi oleh karena itu dituntut bagi kita semua untuk memahami apa yang disampaikan oleh para ulama, karena ini sekali lagi bekal bagi kita dalam kehidupan ini. Ya mungkin saja kehidupan kita di sini di Qatar, alhamdulillah kita tidak banyak bersentuh dengan orang-orang liberal semacam itu. Ya, tapi kalau dah kita balik kampung, balik ke negeri kita masing-masing, itu dah macam-macam lah. Istilahnya dah gaduh-gaduh. Banyak campurannya. Gaduh-gaduh. Jadi kalau tidak memiliki ilmu, jadi kita tak tahu mana yang sedap, mana yang tak sedap. Sedap pun ada dua, mana sedap yang bermanfaat, mana sedap yang tidak bermanfaat. Itulah kepentingan daripada ilmu tersebut. Baik, jadi apa yang beliau tulis di sini menegaskan bab-bab sebelumnya, bahwa perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada hamba tersebut. Jadi kalau kita lihat di situ tadi babnya, seorang hamba diberikan kepadanya Al-Quran. Rajulun atahullahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba Al-Quran. Maksudnya di sini Allah memudahkan hamba tersebut untuk menghafal Quran, untuk membaca Quran, sehingga kemudahan tersebut hamba itu memakai Al-Quran yang dia hafal, yang disebabkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, dipakainya dalam sholat siang dan malam, dipakainya. Nah, kan ini kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Allah menyandarkan perbuatan ini kepada hamba ini yang memakai Al-Quran, yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya siang dan malam. Itu kan dinisbatkan, disandarkan kepada hamba. Tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena yang melakukannya adalah hamba tersebut.
Memang yang dibaca adalah Quran, tapi yang membacanya adalah hamba itu. Taib. Kemudian warajulun yaqulu laula utitu mithla ma utiya hadza fa'altu kama yaf'alu. Dan seorang yang mengatakan, seandainya aku diberikan semisal seperti apa yang telah diberikan fulan, maka aku akan melakukan ini dan melakukan itu. Ini semua adalah perbuatan hamba. Perbuatan hamba. Jadi dia mengatakan, kalau aku diberikan seperti apa yang diberikan fulan, aku akan melakukan ini dan itu. Nah, siapa yang melakukan? Ya, orang yang menyatakan ini. Siapa orang yang menyatakan ini? Ya, hamba tentunya. Kalau ditanya namanya, jangan tanya gitulah. Itu berarti kepo bukan pada tempatnya. Yang penting hamba. Taib. Kemudian tadi sebetulnya Imam Bukhari rahimahullah taala menyimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan Al-Qur'an yang dibaca kepada yang membacanya, dalam hal ini hamba tersebut. Kemudian dalam surah Ar-Rum ayat 22 pun ada sandaran kepada perbuatan hamba. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, yaitu ciptaannya terhadap langit dan bumi, kemudian perbedaan alsinatikum, perbedaan lisan-lisan kalian, dan juga perbedaan alwanikum. Alwan jamak laun, yaitu warna. Ya, tentu yang dimaksud di sini kulit, perbedaan kulit-kulit kalian. Nah, lisan atau bahasa, kemudian kulit, ini disandarkan kepada siapa? Kepada yang punya itu, yaitu hamba, makhluknya. Jadi bahasa-bahasa kalian, kemudian kulit-kulit kalian. Di sini kan itu adalah sandaran kepada yang memiliki bahasa dan kulit tadi. Beda dengan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi kepada siapa sandarannya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di situ ayat menyebutkan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya khalqus samawati wal ard, ciptaan. Nah, ciptaannya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepadanya Rabbul Alamin, yaitu berupa ciptaan langit dan bumi. Tapi ketika menyebutkan bahasa, lisan, itu disandarkan kepada kalian, yaitu kepada manusia di sini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hal-hal yang terkait dengan makhluk, perbuatan dan seterusnya itu disandarkan kepadanya. Namun tentu apa yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas alsinatikum wa alwanikum, sandaran disandarkan kepada manusia, dalam hal ini bahasa dan juga kulit, itu tentu ada yang boleh dipilih, ada yang boleh yang tidak dipilih. Maksudnya kalau bahasa itu kan boleh pilih-pilih. Jadi ketika orang itu tinggal di negeri fulan, dia pelajari bahasanya, lalu kemudian dia berbahasa dengan bahasa setempat, maknanya boleh pilih. Tapi kalau walwanikum, kalau kulit, ini tak boleh pilih. Ya, karena memang udah lahir, kalau putih-putih, kalau udah gelap, hitamnya hitam, kalau coklat, kuning langsat, begitu. Ya, diterima saja. Tapi kalau bahasa, ini tergantung lingkungannya. Tapi baik lisan maupun kulit tadi semuanya disandarkan kepada manusia itu sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatannya atau hal-hal yang terkait dengannya itu disandarkan kepada manusia itu. Wa qala jalla dzikruhu, Al-Hajj ayat 77, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, waf'alu al-khaira, dan kerjakan, lakukan al-khaira, perbuatan baik, la'allakum tuflihun, agar kalian selamat, agar kalian beruntung. Ini juga sandaran, waf'alu al-khaira, lakukanlah perbuatan baik. Jadi siapa yang diperintahkan untuk melakukan? Ya kalian di sini. Maksudnya manusia, ya kita. Jadi ini dia apa yang beliau sebutkan lagi-lagi untuk menekankan, menegaskan bab-bab sebelumnya, bahwa ketika membaca Al-Qur'an itu ya disandarkan kepada kita. Tapi bacaannya lagi-lagi itu adalah kalamullah azza wajal. Dan apa yang beliau sebutkan di sini juga beliau sebutkan di kitab beliau rahimahullahu taala Imam Al-Bukhari, yaitu khalqu af'al al-ibad. Khalqu af'al al-ibad. Juga beliau menyebutkan
hal ini. Taib. Itu dia penjelasan daripada judul daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini sudah kita fahami tujuan beliau rahimahullahu taala. Karena lagi-lagi kita ingatkan fitnah, bahwa beliau rahimahullahu taala difitnah seperti Mu'tazilah ketika ada yang menyebutkan lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Karena Imam Ahmad tegas dalam hal ini. Jadi siapa yang menyatakan lafazku dalam membaca Quran, bacaanku dalam membaca Quran adalah makhluk, itu adalah Jahmiyah katanya. Namun penjelasannya detailnya seperti itu. Tapi beliau rahimahullahu taala Imam Al-Bukhari menegaskan di dalam kitab Khalqu Af'al Ibad bahwa aku tidak pernah menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Jadi siapa yang menyatakan aku telah mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafazku dalam membaca Quran adalah makhluk, itu keliru katanya. Yang betul aku mengatakan af'al ibad makhluqah. Yang betul adalah perbuatan hamba itu yang makhluk. Itu yang makhluk. Nah, perbuatan hamba itu yang makhluk. Adapun lafazku dengan Al-Qur'an aku tak pernah menyebutkan demikian, kata Imam Bukhari. Tapi kalau rincikan lagi kalimat atau ucapan lafazku dalam membaca Quran, lafazku terhadap Al-Quran adalah makhluk, ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kalau yang dimaksud lafazku dengan Al-Quran adalah yang membaca, maksudnya kita yang membaca manusia, hamba, maka betul makhluk. Karena yang membaca tadi kan kita, manusia. Setiap perbuatan itu kan disandarkan kepada manusia. Setiap perbuatan manusia, baik ucapan maupun perbuatan tadi kita sebutkan disandarkan kepada manusia. Maka kalau itu maksudnya dengan ucapan lafzi bil Quran, lafazku dengan Al-Quran, maksudnya adalah yang membaca, maka betul. Tapi kalau maksudnya adalah lafzi bil Quran adalah yang dibaca, yaitu Al-Qurannya sendiri, maka salah. Itulah pemahaman Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Sebab itu, karena ada dua kemungkinan semacam ini, ya, di dalam ucapan lafzi bil Quran makhluk, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan siapa yang menyatakannya adalah Jahmiyah. Dan kalau tidak memahami bab ini dengan pemahaman yang benar, maka dilarang mengucapkan seperti itu. Dilarang. Kenapa? Karena dia tidak memahami mana satu yang benar, mana satu yang salah. Karena tidak difahami, jadi kemungkinan besar salah. Oleh karena itu, tidak boleh disebutkan apabila tidak memahami permasalahannya. Sebetulnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari awal menyebutkan, aku tidak pernah mengucapkan hal itu. Yang aku ucapkan, af'al ibad makhluqah. Jadi perbuatan hamba itu adalah makhluk. Apa maksud makhluk di sini? Maksudnya seluruh perbuatan hamba itu disandarkan kepada hamba tersebut. Seluruh perbuatan manusia disandarkan kepada manusia. Makhluk maknanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatannya pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau dah sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh disandarkan kepadanya, kepada makhluk tersebut. Itu maksudnya. Jadi ini harus betul-betul difahami permasalahan seperti ini. Maka tadi kita sebutkan, kalau tidak paham ya antara dua kemungkinan tadi, ya, keliru paham atau mengatakan ini buat apa juga dibahas ini. Orang dah macam-macam terjadi. Ini masih juga bahas makhluk lah apalah begitu kan. Jadi itu babnya. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab setelahnya pun begitu, menegaskan bahwasanya perbuatan hamba itu disandarkan kepada hamba. Kenapa demikian? Karena memang menunjukkan dahsyatnya fitnah di zaman beliau rahimahullah ta'ala tentang masalah ini. Besar fitnahnya, besar syubhatnya, tuduhan-tuduhan kepada beliau pun banyak. Sehingga beliau menulis banyak tulisan dalam menjelaskan, dalam membantah
bahwa itu adalah keliru, menjelaskan, membantah bahwa apa yang diyakini bukan seperti apa yang dituduhkan kepada beliau rahimahullahu taala. Taib. Sekarang kita melihat hadis yang pertama dalam bab ini. Wa qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir 'anil A'mash 'an Abi Shalih 'an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasuda illa fi ithnatain rajulun ataahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar fahuwa yaqul laula utitu mithla ma utiya hadha la fa'altu kama yaf'alu wa rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu fi haqqihi fayaqul law la utitu mithla ma utiya amiltu fihi mithla ma ya'malu. Ini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Tidak boleh iri, maksudnya di sini hasad, kecuali dalam dua hal. Seseorang yang Allah beri Al-Qur'an, kemudian ia membacanya sepanjang siang dan malam. Lalu orang yang iri itu berkata, kalaulah aku diberikan kepandaian seperti orang itu, niscaya aku akan lakukan sepertinya. Dan seseorang yang diberi harta, kemudian dia membelanjakannya dalam haknya, lalu orang iri itu berkata, kalaulah aku diberi harta si fulan, niscaya aku akan lakukan seperti yang dilakukannya. Nah, tadi dah kita sebutkan nih, potongan juga dicantumkan dalam bab yang tadi, yaitu dalam sabda Rasulullah SAW, seorang yang Allah berikan Al-Quran, kemudian ia membacanya, membacanya siang dan malam, sholat siang dan malam. Nah, tadi dah kita sebutkan, poinnya sudah kita sampaikan, kita fahami maksud daripada Imam Al-Bukhari, bahwasanya bacaannya terhadap Al-Quran siang dan malam, ya, ketika dia membacanya, baik itu ketika sholat maupun tak sholat, itu disandarkan kepadanya. Tapi ini dah kita ini, namun kita lihat sekarang hadis ini sendiri. Tapi di sini kalau kita membaca, dan ini juga hadis tidak terlepas daripada bahasan hasad, ya, bahasan hasad, dan ini juga bahasan yang sudah kita sampaikan baik dalam bahasan kitab Al-Kabair maupun juga bahasan-bahasan yang lain. Namun tidak ada salahnya kita ulang sedikit saja sesuai dengan apa yang ada dalam hadis ini. Kalau kita melihat di sini, la tahasuda illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Hasad, hasad bahasa kita iri, tapi iri yang berbentuk negatif bahasa hasadnya. Namun kata para ulama, di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Nabi SAW menyebutkan atau menggunakan kalimat hasad di sini itu tajawuzan, sebagai bentuk secara umum, ya, secara umum. Sebab itulah keumumannya itu dikecualikan pada dua hal. Dikecualikan pada dua hal. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa hasad itu kan ada dua, sebagaimana kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ada dua. Ada hasad yang hakiki, ada hasad yang majazi. Ada hasad yang hakiki, ada hasad yang majazi. Hakiki maksudnya yang sebenarnya, yang sebenar. Majazi itu majaz saja, ya, sebagai kata kiasan saja. Kiasan, maknanya kalau dah kiasan berarti tak sesungguhnya, tapi dipakai bahasanya, ya, karena memang secara umum. Nah, yang kiasan itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini, yang kiasan. Jadi la tahasuda, tidak ada hasad, maksudnya di sini hasad yang jenisnya majazi, jenisnya kiasan. Nah, kalau tidak, maka masuk ke dalam hakiki. Jadi kalau tidak dalam dua hal ini, maka masuk ke dalam hasad yang hakiki. Hasad yang hakiki itu sebagaimana kita ketahui
adalah hasad yang tidak ingin suatu nikmat ada pada seseorang, Yang tidak ingin suatu nikmat ada pada seseorang. Tidak ingin itu jenisnya banyak. Tidak ingin orang ini lalu kemudian nikmatnya pindah ke dia. Dia pengen nikmatnya pindah ke dia. Atau sama sekali dia tidak ingin orang itu memiliki nikmat, ya supaya nikmat orang tersebut hilanglah. Mau pindah ke dia, mau pindah ke orang lain, yang penting tidak ada nikmat di situ. Sebab itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan hasad yang hakiki, atau dalam istilah yang disebut oleh para ulama, hasad hakiki disebut juga hasad udwani namanya. Hasad udwani. Udwan maknanya permusuhan. Ya, hasad hakiki itu juga diistilahkan sebagai hasad yang udwani, yang berbentuk permusuhan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya hasad udwani atau hasad hakiki ini adalah berbentuk karohiyah, berbentuk tak suka. Jadi tak suka orang itu, tidak suka orang itu mendapat nikmat. Nah, kalau ada unsur ketidaksukaan, mau kecil, mau besar, mau menengah, itu masuk ke dalam hasad hakiki. Tak suka. Jadi tak semestinya tadi kita sebutkan nikmat tersebut pada kawannya itu hilang begitu saja atau pindah, yang penting tak suka saja. Tak suka. Nah, itu sekali lagi itu masuk ke dalam kategori al-hasad al-hakiki atau al-udwani. Nah, cuma ya tergantung kalau melihat secara umum apakah hasad itu dosa besar apa tidak, ya kita ketahui jawabannya. Dosa besar tentunya. Nabi SAW juga mengumpamakan hasad ini ibarat api yang memakan kayu bakar. Innal hasana iyyakum wal hasad. Hati-hatilah, jauhilah kalian sifat hasad. Ya tentu hasad yang hakiki, hasad yang udwani tadi kita sebutkan. Fa innahu ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya hasad tersebut itu memakan hasanat, kebaikan-kebaikan amal soleh. Kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana halnya api melahap, membakar kayu bakar. Dan hadis ini sahih tentunya dan sering kita dengar. Jadi oleh karena itu ini tentu yang dimaksud sekali lagi adalah hasad yang hakiki atau hasad yang udwani. Jadi yang penting kita bagaimana cara mengeluarkan diri kita daripada hasad. Paksa diri bahagia dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Karena apa? Karena orang hasad ini pada hakikatnya adalah menolak takdir, ya. Tidak setuju dengan takdir. Ini apa hak kamu tidak setuju dengan takdir? Gitu. Sebab itulah Nabi SAW menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kalau kalian tidak suka terhadap apa yang disukai oleh kawanmu. Itu kan kita sering juga dengar. Ini sebagai pengulang-ulang saja karena kita berhadapan dengan hadis ini. Nah, jadi tadi kita sebutkan bagaimana caranya. Ya, paksa diri, ya, happy diri, begitu kan. Sebab itulah kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mendoakan berkah kepada nikmat-nikmat yang didapatkan oleh kawan. Dengan mengucapkan Allahumma barik, barakallahu fiik, dan seterusnya. Itu kita tidak lupakan. Karena ada orang yang saya tidak hasad, untuk apa sebut Allahumma barik? Itu bukan perkara hasad dan tidak hasadnya, satu. Dan itu adalah print atau anjuran daripada Nabi SAW. Dan juga dari mana mengklaim diri tak hasad. Itu juga karena para ulama menyebutkan setiap orang ini ada benih-benih hasadnya. Setiap orang ada benih-benih hasadnya. Cuma ada benih yang tumbuh besar macam tu, dah berbuah, dah beranak pinak gitu. Ada benihnya yang belum tumbuh lagi, tapi yang jelas ada benihnya. Ada potensi, masing-masing kita ni berpotensi untuk hasad. Sebab itulah tadi kita sebutkan dianjurkan mendoakan Allahumma barik, lalu kemudian paksa diri untuk happy dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada
orang lain, karena pada hakikatnya itu adalah takdir. Sebagaimana Allah menakdirkan kita ya, mendapatkan apa-apa, begitu juga Allah menakdirkan orang lain. Lalu kenapa kita hasad, tak suka, benci dan seterusnya? Nah, tentu itu adalah hasad hakiki atau hasad udwani. Nah, dalam hadis ini tadi kita sebutkan ini adalah hasad yang majazi, yang kiasan, atau dengan istilah lain adalah al-ghibtah. Al-ghibtah, ghain ta ba ta marbutah. Al-ghibtah namanya. Hasad yang tadi bukan hakiki. Ghibtah maknanya suka. Hasad yang suka, iri yang suka. Hanya ada tidak iri yang suka. Maka sebab itulah kalau iri kemudian suka, berarti betul itu. Ini masalahnya iri kemudian tak suka, itu namanya hasad yang hakiki, yang udwani yang tadi kita sebutkan, dan itu yang menghancurkan amal perbuatan. Jadi di sini illa fitnatain, dalam kecuali pada dua orang. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wan nahar, yaitu seorang yang Allah Subhanahu wa taala beri Al-Qur'an. Tadi kita sebutkan beri maksudnya di sini dimudahkan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacanya, untuk menghafalnya, karena itu adalah pemberian. Pada hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang susah menghafal Quran karena tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama, padahal sama-sama dia boleh baca Quran, dua orang ini, tapi satu dimudahkan oleh Allah, satu tidak dimudahkan oleh Allah. Ya, kenapa sebabnya? Ya, bergantung itu semangat orang ini. Nah, jadi kan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, barang siapa yang sungguh-sungguh dalam jalanku, maka aku akan berikan dia petunjuk. Begitu. Jadi kalau sungguh-sungguh betul-betul niatnya, ya dimudahkan. Dan pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa bukan metode yang kita cari dalam menghafal Quran itu. Ini semua sudah pernah kita sebutkan. Ada orang yang mau menghafal Quran tapi sibuk cari metode dulu. Baca buku mana satu metode yang betul ini. Apakah dibaca dulu ayatnya, atau difahami dulu maknanya, atau diulang berapa kali, itu udah tua-tua sampai tak habis-habis dia punya hafalan. Gara-gara tanya ini metodenya. Itu tak salah satu sisi ya, tapi yang paling poin adalah dia punya ikhlas, kemudian semangat. Nah, kalau dah Allah mudahkan, mau pakai metode siapalah atau dirinya sendiri, entah dia boleh sendiri buat metode, itu tidak. Yang penting Allah dah mudahkan, dah aman dah. Nah, cuma masalahnya tak ada semangat, gitu. Sibuklah, apalah. Jadi ujung-ujungnya tak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ya tentu tak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu, dan selanjutnya tak dibaca. Tak ada bacaannya. Siang dan malam disebut di sini. Siang tak, malam tak. Itu dia. Musibah tentunya. Jadi kata beliau, seorang yang Allah beri Al-Quran, kemudian ia membacanya sepanjang siang dan malam. Lalu orang yang iri itu berkata, ini tentu dua orang ya, salah satunya yang iri terhadap ada orang yang semacam ini. Gitu. Ditengok kawannya banyak hafalan, dia belum ada hafalan, atau dia tengok kawannya rajin baca Quran, dia ada unsur irinya. Iri yang dimaksud ini adalah pengecualian, maknanya ini hasad majazi atau hasad ghibtah tadi kita sebutkan. Nah, orang ini iri kemudian berkata, kalaulah aku diberi kepandaian, kemudahan seperti orang itu, niscaya aku akan lakukan sepertinya, seperti orang itu. Ya, boleh-boleh saja cita-cita gitu kan, tapi janganlah cita-cita tak wujud, tak nampak gitu. Jadi kalau cita-cita hanya cita-cita saja, ya tong kosong nyaring bunyinya jadinya kan. Ya jangan begitu. Jadi kalau kita tengok ada orang kita iri, lalu ya berusaha semaksimal mungkin. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat ya sudah dapat ada poinnya di situ. Terus kemudian katanya di sini, dan seseorang yang diberi harta lantas, yaitu kemudian dia membelanjakan, mengeluarkan hartanya dalam haknya. Maksudnya haknya di sini fi sabilillah. Fi sabilillah. Memiliki harta lalu kemudian mengeluarkan harta tersebut fi sabilillah. Banyak infaknya. Ini padahal sama-sama gajinya, sama-sama pangkatnya.
gitu kan, sama-sama memiliki gaji. Jumlah gajinya pun menurut bocoran pun sama juga. Gitu kan. Tapi kenapa fulan nih rajin sedekah, banyak sedekahnya pula. Dia tak sedekah. Ini kalau ghibthah semacam ini, ada pada ini yang betul. Kenapa pula kalah? Pula masalah itu kalau level sama, gaji sama. Dah tahu memang confirm gaji fulan ini dah sedikit. Tapi dia selalu berinfak dan seterusnya. Ini kalau diiri, ini namanya ghibthah. Ini namanya ghibthah. Itu jadi kata beliau rahimahullah taala, seorang yang diberi harta lalu kemudian membelanjakan, mengeluarkannya dalam hak, yaitu fi sabilillah. Baik berupa infak, baik berupa sedekah. Lalu orang yang iri itu berkata, kalaulah aku diberi harta si fulan, niscaya aku akan lakukan seperti yang dilakukannya. Nanti rupa-rupanya orang yang ghibthah atau orang yang iri ini adalah yang miskin, tidak memiliki harta. Tapi masalahnya adalah tadi, dah sama gajinya atau tinggi gajinya, atau bahkan sama-sama tadi pun tak iri-iri juga, udah kebal dah. Ini masalah. Yang kebal ini masalah. Jangan sampai. Jadi kalau kebal, maksudnya tak iri-iri, begitu kan? Lalu kemudian memang dia kosong melompong dalam infaknya. Lalu kemudian tak iri-iri ghibthah semacam ini dikhawatirkan masuk hasad hakiki. Itu antara dua, kehidupan ini antara dua, tak ada yang kosong, tak ada. Antara dua. Semua berpasangan. Kita ketahui, semua berpasangan. Sehat, pasangannya sakit. Sedih, pasangannya bahagia. Jangan cakap ilmu-ilmu yang lain, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, dan itu udah ini. Itu semua berpasangan. Nah, hasad ini kan tadi ada dua, betul tak? Ada hasad yang hakiki, ada hasad majazi, ada hasad udwani, ada hasad ghibthah. Nah, kalau tak hasad ghibthah, itu nanti kemungkinan yang kedua ini akan muncul tiba-tiba merasuki dirinya. Gitu. Nah, sebelum masuk itu, ya masuki ini yang ghibthah ini. Kalau tak, pasangannya yang lain masuk ke situ. Jadi tidak lebih dalam kehidupan ini mesti ada pasangannya. Kalau tak pasangan yang satu, pasangan yang itu akan memasukinya. Adapun dia kosong saja demikian, itu tak mungkin selamanya kosong. Karena setan itu pandai mencari celah. Jangankan tempat yang kosong, tempat yang sudah padat, sempit, sudah banyak, itu pun masih juga dia pandai masuk situ. Apalagi kosong melompong, lebih mudah lagi untuk dimasukinya. So itulah hasad ghibthah ini hendaknya betul-betul kita miliki, karena itu adalah sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Taib. Itu hadis yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala Az-Zuhri an Salim an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnatain rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar sami'tu Sufyan miraran lam asma'hu yadhkurul khabara wa huwa min sahihi hadithihi. Ini juga sama dengan hadis sebelumnya. Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Sama maknanya. La hasada illa fitnatain. Sama juga di sini, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Seorang laki-laki yang Allah beri Al-Quran, kemudian ia membacanya di sepanjang malam dan sepanjang siang. Dan seorang laki-laki yang Allah beri harta, kemudian ia membelanjakannya, maksudnya mengeluarkannya, menghabiskannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Ali bin Abdullah berkata, aku mendengar Sufyan berkali-kali, namun aku tidak mendengar ia menyebutkan hadis dengan lafaz akhbartu, yaitu aku mengabarkan, tetapi dengan lafaz an, yaitu dari, dan ini adalah hadis yang paling sahih dari yang ia punya. Tapi ini tentu fawaid hadisiyah berkaitan dengan mustalahul hadis, tapi poinnya adalah sama dengan hadis sebelumnya. Bahkan di situ ada tambahan bahwa orang yang diberikan harta yang dia irikan itu adalah memang betul-betul dia loyal.
dia betul-betul belanjakan hartanya. Dalam lafaz lain disebut membelanjakannya sampai habis, mengeluarkannya sampai habis. Nah, dalam lafaz ini disebut membelanjakan, mengeluarkannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Ya kalau udah sepanjang malam sepanjang siang dah habis dah maksudnya itu. Jadi maksudnya ini dermawan tingkat tinggi. Levelnya dah stage 4 dah nih. Kalau orang tuh cancer dah stage 4 dah. Itu dah memang dah luar biasa. Nah, kalau ada orang seperti ini, ini memang patut kita iri. Ya, tapi mungkin agak susah orang seperti ini di zaman kita. Ya level bawah lah, level 3 lah, begitu kan, atau level 2. Jangan sampai kita levelnya level ya 0. Naudzubillah min dzalik. Jadi intinya ilmu yang kita miliki, kemudian Al-Quran yang kita miliki, lalu juga harta yang kita miliki, itu betul-betul hendaknya kita infakkan fi sabilillah, ya tentu semampunya dan tidak sampai memudaratkan kita. Nah, cuma masalahnya ketakutan yang paling banyak menghantui kita. Padahal ada uangnya, justru nanti dia pikir nanti kan kita akan begini, kita begini, ketakutan jadinya. Jadi ujung-ujungnya uangnya itu tak keluar-keluar ujung-ujungnya. Sampai habis bulan, nantilah akhir bulan kita tengok kalau udah sisa, ya kita keluarkanlah begitu kan. Awal bulan kalau udah dapat gaji, dia tengok banyak sekali pengeluaran, bilang dah ini. Terus infaknya mana satu? Nantilah di akhir bulan. Terus di akhir bulan tak jadi juga. Nanti tengoklah awal bulan sampai akhir tahun tak jadi. Itu nanti sekali lagi dikhawatirkan masuk pada dirinya hasad al-haqiqi atau hasad al-udwani. Atau bahkan tadi kita sebutkan kebal, ya, tidak hasad lagi, lalu kemudian ya dirasuki oleh hasad-hasad yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama kita ingatkan karena di bulan Sya'ban, jadi kita tunjukkan kita punya persiapan menuju bulan Ramadan ya tentu dari Sya'ban ini. Jadi seluruh amal perbuatan yang kita ingin capai di bulan Ramadan ya tentu persiapannya di bulan Sya'ban. Al-Quran sudah jelas. Ya, itu adalah target yang kita mesti capai di dalam Ramadan. Berapa khatam Quran yang kita inginkan itu adalah pencapaian juga. Itu mesti persiapannya dari sini dulu, dari Sya'ban. Kemudian juga infak fi sabilillah, infak, sedekah dan seterusnya. Itu pun masuk kategori persiapan dan dipersiapkan sebelumnya. Karena sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan kemarin, sejauh mana kesehatan hati seseorang, maka sejauh itulah kesuksesan atau kemenangan yang akan didapatkan di bulan Ramadan. Begitu juga sekarang kita ucapkan sejauh mana persiapan seseorang sebelum Ramadan, maka sejauh itu peluangnya untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan di dalam Ramadan. Jadi omong kosong kalau orang itu ingin mendapatkan kemenangan atau ingin mendapatkan sukses di bulan Ramadan tapi tidak ada persiapannya, itu omong kosong. Dia bilang, oh insyaallah boleh gitu, boleh. Ya, tapi di Sya'ban ini tak pernah sentuh Al-Quran. Terus dia bilang, oh insyaallah lah nanti 2 atau 3 kali khatam insyaallah. Nanti di Ramadan lah begitu. Infak pun macam itu, nantilah gitu kan, nanti kita infak. Nanti. Dia pikir itu sesuai dengan matematika. 1 tambah 1 ya memang confirm 2 gitu kan. 2 tambah 2 confirm berapa tuh? Dan seterusnya gitu. Dia pikir seperti itu. Tidak. Ini perlu diketahui bergantung taufik. Itu dia. Perlu diketahui sekali lagi, itu semua bergantung taufik. Apa makna taufik? Taufik itu bimbingan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka tadi disebutkan, tadi kita baca di situ, seseorang yang Allah beri Al-Quran. Kenapa sampai dia diberi Al-Quran? Maksudnya ada proses di situ. Allah mudahkan, gitu. Allah tunjuk jalannya.
Jadi dia diberi Al-Quran, tak langsung dia sim salabim jadi muka jadi. Macam tu, tak macam tu. Jadi keliru kalau pemahamannya 1 tambah 1 seperti nanti bulan Ramadan pasti khatam Quran 2 kali. Tak. Jadi kalau ada persiapan, insya Allah. Karena persiapan itu kita tunjuk pada Allah betul-betul, ya Allah, hambamu ini serius, hambamu itu betul-betul sungguh-sungguh gitu, ingin mendapatkan nanti di bulan Ramadan goal yang semacam itu. Tunjuk dulu di bulan Sya'ban nih. Jadi kalau tak tunjuk, Allah tak bagi taufik. Jadi kalau Allah tak bagi taufik, selesai di situ. Sebab itu tadi kita sebutkan, ini bukan hitung-hitungan matematika, tidak. Tapi ini sangat-sangat bergantung kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan taufik, ya insya Allah mudah tuh. Tapi kalau tidak, maka tidak. Nah, bagaimana mendapatkan taufik itu? Ya persiapan tadi, bersihkan hati dan seterusnya. Maka insya Allah kalau ada Allah berikan taufik, maka semua akan mudah tuh. Semua akan mudah. Kenapa rasanya tak penat-penat? Biasa penat. Itu makna taufik. Kenapa rasanya semangat betul lah? Itu makna taufik. Tapi dah tadi sebelum ada taufik, tidak ada taufik, ya asasi berat saja gitu kan. Padahal belum sentuh udah berat sekali. Gitu. Dah semangat begitu, ya ramukallah. Semangat, dah sakit perut lah, sakit itulah, sakit itu, ada saja penghalangnya. Itu maknanya orang ini tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tidak seperti hitung-hitungan matematika, tapi itu hitung-hitungan taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menggapai taufik tersebut, persiapkan dari sekarang. Persiapkan dari sekarang apa yang kita ingin ambil di bulan Ramadan tersebut. Nah, bagaimana cara kita supaya semangat dalam persiapan tersebut? Ya masukkan hasad ghibthah tadi. Masukkan hasad yang jenis majazi tadi, yaitu seperti 2 orang seperti ini. Seperti golongan 2 orang ini. Lihat kawan bersedekah, lihat orang baca Quran, atau lihat orang banyak puasanya, atau apalah gitu yang amal-amal yang lain. Ghibthah di situ itu adalah bagian daripada pendorong untuk melakukan persiapan-persiapan yang maksimal. Taib, ayul khaitul akhwat jamaah semua yang dirahmatullah azza wajal, kita akan memasuki bab yang selanjutnya. Namun sepertinya kita akan pending ya pada pertemuan depan bahasan bab berikutnya, dan kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.